Personal branding itu adalah orang bisa membedakan akunnya kakak dalam sama orang lain dalam waktu sekali ngeliat. Nah, seperti itu. Jadi itu bisa personal branding. Gak perlu sulit-sulit, yaudah kakak tinggal konsisten aja. Terus kelihatan di muka kakak, siapa orangnya. Nah, itu personal branding. Nah, suka ngedit-ngedit, makanya balasannya itu harus bikin kontennya 5-10 gitu ya. Jadi kualitas dilawan dengan quantity gitu. Kalau gue tuh lebih ke ini sih, yang paling penting tetap audio sama pencahayaan sama betul banget Mas Wirto. Poinnya hitam-hitam itu tetap gitu ya. Betul. Jadi audio dan video itu berpengaruh banget. Jadi sebelum memutuskan orang membeli produk kita, sebelum memutuskan orang nonton video kita, 3 detik pertama dilihat adalah pencahayaan terang atau enggak dan suaranya kita. Kalau misalnya suara kita bagus tapi cahaya yang gak enak dilihat, videonya gampang skip. Atau sebaliknya, kalau misalnya cahayanya bagus tapi audionya juga kurang enak didengar, orang juga gampang skip. Jadi 2 faktor itu tuh penting banget. Gitu. Adli tadi ada yang komen tuh, Adli sampai ngorbanin jualan loh demi sharing buat kita. Iya. Adli itu ada yang nanya lagi loh. Ini Mas kalau mau live kasih barang pre-love boleh nggak sih? Apa? Mas ini kasih gift ya? Maksudnya kasih bonus apa gimana tuh Mas? Mbak Ella Dondi. Oke, sambil nanti komen lagi ya Mbak. Sama satu lagi nih, Bang Adli itu satu video berarti berapa video dijadiin satu ya Mas? Oh iya betul. Jadi beberapa video, jadi aku merekam misalnya dengan satu video ini, misalnya ini metam laser, aku merekam dari depan, berhenti 10 detik berhenti, terus rekam ke samping 15 detik berhenti, terus pas aku ngasih lihat buka gini, nah itu 3 detik berhenti, udah, nah kayak gitu ntar baru digabung-gabungin, nah seperti itu, jadi kayak gitu. Oke, Bang, kalau akun ditautkan 4 akun berbeda niche itu bisa nggak ya kena ban? Enggak ya? Satu tetap shop seller dihubungin ke 4 akun dengan niche yang berbeda, nggak apa-apa. Gue nggak tahu. Cuma pertanyaan yang paling penting gini Deli, misalnya kita punya 4 akun affiliate, kalau kita pas lagi narik komisi, namanya semua sama itu gimana Deli? Bisa aja sih, gue nggak pernah coba. Soalnya gue cuma satu akun, satu jadi pusing nggak paling banyak. Yang udah senior Deli, punya 3 akun, terus namanya sama, rekeningnya sama semua, tuh boleh nggak sih sebenarnya? Gue nggak bisa jawab karena gue juga belum pernah coba gitu. Oh iya. Karena gue di akun gue udah ada mulai penjualan juga Dli. Gue nggak berani takutnya kena ban dua-duanya sih. Habis ini langsung ada action. Ayo, bagi teman-teman pasukan yang nggak suka ngedit-ngedit, bikinnya jangan cuma 1 ya, 5 ya guys. Tapi apapun itu pilihannya, kita sama-sama beromset lah teman-teman. Kira-kira kayak gitu ya. Apa nih Bang, gue udah coba, aduh gila ini Bang, gue udah coba 2 akun dengan nama sama nick beda, bisa alhamdulillah. Oh bisa Dli. Apaan? Bisa ya? nama sama bisa ya. Kalau nggak salah nggak bisa Bang. Lah ini ada yang jawab lagi. Harus beda rekening. Oh tapi namanya sama, tapi rekening beda masih boleh gitu ya. Lu tadi selesai live dong Mas Wirto hari ini. Tetap layar, sampai happy birthday. Oh bisa tuh, bisa, ada yang bilang enggak, ada yang bilang bisa. Bingung ya Bang tuh minta ajarin copywriting tuh Bang Adli dari tadi nih Kimi Yus. Nah buat teman-teman yang pengen belajar kayak aku, misal pengen belajar copywriting, bikin hook yang bagus, di profilnya aku udah ada, sama seperti Mas Wirto. Baru aku bikin, karena kenapa? Gue kan disemangatin Mas Wirto, kita kan bisa sharing sama Mas Wirto yang mana di efek saya akan mau bareng gitu kan. Nah gue disaranin gitu, bikin akun juga gitu juga Mas Adli gitu kan. Jadi buat sharing akan bermanfaat buat teman-teman lain juga gitu. Jadi ya udah, hari ini langsung gue bikin 1 hari. Nah maka teman-teman, kalau misalnya dapat info langsung dipraktekin. Jangan cuma sekedar nonton video Mas Wirto, udah biasa nggak praktek. Yang butuh ada praktek. Gue kemarin dikasih Mas Wirto, hari ini langsung gue praktekin gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar dari aku, udah ada di grupnya aku seperti itu, ada di akunnya aku, di profilnya aku, cek aja di situ. Nah silakan. Jadi ntar coba aku akan sharing untuk bagaimana copywriting, bagaimana hook, itu semua aku bikin gitu. Bagaimana bikin script yang bagus, itu semua ada. Nah gitu. Oke mantap. Mbak Tia nih, Kak, akun saya tentang mukbang, kuliner. Bisa nggak jualannya affiliate-nya random? Gimana tuh, Deli? Apa nih? Jangan ya. Dia kontennya makanan, tapi pengennya jualan mungkin Vespa, terus kambing. Jangan ya. Jangan. Jangan TikToknya juga ya.
Gitu karena counter random itu akan sulit di itu gitu. Jadi kayak kenapa nih? Kan gue pindah kategori Mas Berto dari home living ke elektronik. Nah penjualan gue itu banyak di elektronik, tapi home living juga masih ada, tapi dikit minim. Mungkin Pas masa transisi itu gimana, Dli? Omset lu gimana? Pas masa transisi jatuh nggak atau tambah naik gitu? Enggak, karena kenapa? Gue kan pemula. Jadi gue transisi masih di taraf pemula, bukan pas dalam tengah. Nah pas gue sekarang nih gue di elektronik. Iya, kecuali pas sekarang nih gue di elektronik, terus transisi gue main fashion. Ya mungkin berasa banget Mas Berto. Pas gue dulu masih nggak berasa. Nah, Oh, gitu. lu Mas nggak bikin kelas mentoring tuh, Mas Adli? Lu ada ya kalau nggak salah ya, kalau kelas Ada. mentoring? Ada. Jadi makanya baru aku bikin hari ini. Jadi buat teman-teman kemana aku nggak ada, pas kemarin gue dipanasin sama Mas Berto. Jadi hari ini udah ada dicek di akunnya aku. Di situ ada Kak di bawah profilnya aku. Cek aja di situ Kak. Nah kalau misalnya mau belajar bagaimana copywriting, bagaimana edit di CapCut atau ini, nanti gue bakal bikin video behind the scene cara pembuatan konten gue. Gue share di sana di grup. Nah seperti itu. Jadi pengen belajar dari aku, silakan boleh di situ. Nih, sorry nih, pertanyaan bagus-bagus nih. Aku fashion sama skincare nyambung nggak? Oh masuk, nggak masalah. Cuman agak sama-sama dia, tapi dua kategori berbeda. Fashion dan skincare berbeda. Tapi kalau misalnya bisa difokusin satu aja. Karena orang yang suka fashion dengan orang suka skincare berbeda. Walaupun sama-sama wanita. Nah seperti itu. Kalau parfum tuh masuk kemana ya, Dli? Fashion ya? Fashion kayaknya. Fashion malah kategori parfum. Oke. Menurut kita ini, Heldanings ini lagi bagus-bagus nih. Kalau kita order di showcase kita sendiri, bisa tarik komisi nggak? Nah, maksudnya dapat affiliate nggak? Belinya dari showcase kita sendiri. Gue nggak tahu, tapi sebaiknya sih jangan. Kalau gue bilang, sebaiknya sih jangan. Gitu karena di market saya pun tidak diperbolehkan ya seperti itu. Jadi takutnya bermasalah seperti itu. Nah entah mungkin akhir traffic yang nggak sebarin. Kita tuh nggak ada aturan ya, Dli ya. Tapi belajar dari platform-platform lain itu, mana itu sebenarnya nggak boleh ya, beli dari affiliate kita sendiri itu nggak boleh. Itu takut kayak gitu. Sayang lah ya, gara-gara cuma pengen dapat 8.000 perak kena ban ya, bakal sedih nanti. Mas Adli pernah iklan kan? Wah ini keren nih, Dli. Gimana, Dli? Iklan lu setiap hari ini sedih. Nah, tadi juga ada sempat yang nanya apa sih di live gue juga ada yang sempat iklan atau bagaimana. Gue beriklan gitu aja Mas Berto. Gue sama kayak Mas Berto dulu. Jadi tadi juga di live gue ada yang nanya bagaimana cara membangun personal branding di live gue. Jadi personal branding adalah kita bangun diri kita sendiri. Nah, kakak pengen seperti apa gitu. Jadi gak perlu bikin orang. Yang penting kakak pakai gimana? Kayak Mas Berto yang gayanya dengan Mas Berto. Yang aku yang ngomongnya cepet atau bagaimana. Nah itu akhirnya orang lihat akunnya kakak. Personal branding itu adalah orang bisa membedakan akunnya kakak dalam sama orang lain dalam waktu sekali ngeliat. Nah seperti itu. Jadi itu bisa personal branding. Gak perlu sulit-sulit. Yaudah kakak tinggal konsisten aja. Terus kelihatan di muka kakak siapa orangnya. Nah itu personal branding. Nah sama kayak aku dulu Mas Berto. Aku kan mulai di TikTok itu dalam keadaan 5 follower gitu, sama kayak Mas Berto, mulai dari bawah banget. 5 follower, istri gua, terus nyokap gua gitu kan, adik gua, terus ipar gue, lima orang itu. Gue daftar 5 dari 5 orang itu. Yang lu sendiri yang buatin ya? Iya. Nah gitu. Nah orang kan belum kenal gue gitu. Jadi semua setiap satu video gue iklanin 15.000. Jadi gue iklanin adalah untuk mendapatkan follower. Nah jadi gue nggak mengharapkan penjualan sama sekali. Makanya waktu pas 1 bulan pertama komisi gue cuma 200.000. Jadi penjualan gue 2 juta, komisi 200.000. Jadi gue nggak mengharapkan penjualan sama sekali. Gue hanya berharap dia follower. Jadi ngikutin gue. Artinya kalau misalnya gue iklanin video, dia hanya nonton satu video gue. Selesai. Entah dia beli atau enggak, selesai. Tapi kalau dia follower, dia nge-follow gue karena mungkin suka dengan konten gue, akhirnya pas gue ngupload 2 atau 3 video, satu orang ini bisa lihat 3 kontennya gue. Nah gitu. Jadi penjualan gue nanti di akhir seperti itu. Nah jadi kayak gitu. Gue berharap dari follower untuk pertama kali, karena gue belum dikenal, gue belum tahu orang siapa gue gitu. 15.000 per hari di setiap konten baru, di setiap video baru, karena gue dulu cuma ngupload 1 video per hari. Jadi intinya lu iklan hanya 15.000, udah gitu set and forget ya, udah terserah deh mau naik mau turun, udah gue nggak akan iklan lagi gitu ya. Iya enggak gitu. Jadi setiap orang lihat besok ngeliat iklan gue lagi, entah mungkin orangnya sama, beda lagi produknya gitu, beda lagi videonya gitu. Karena kalau misalnya tiap satu video diiklanin boncos Mas Berto.
Iya, iya. Nah itu personal brandingnya Adli udah ada tuh. Kata Mas Ali Sidin tuh, ciri khasnya Mas Adli. Nah seperti itu, gitu Ah, kata. iya. Oh iya, itu bukan ciri khas sebenarnya. Itu adalah gue dari kuliah sama Mas Pirto. Ada satu kalimat itu yang diulang-ulang. Gue kuliah udah ngomong gitu. Nah pas gue di affiliate ngomongnya seperti itu. Kalau nggak ini the best banget. Itu jadi orang akhirnya sadar sendiri gue ngomong gitu mulu. Itu kalau di public speaking suruh dihilangin tuh Adli. Dibuka. Iya makanya. Nih Aksa Mawatina nih bagus nih. Dah ngapain pada sini praktek? Ya, dah sana keluar. Iya. Ngapain pada di sini praktek? Ayo pada keluar. Kemarin gue lucu nih. Gue bilang kan waktu live gue, lu pada ngapain sih nontonin gue, cepetan keluar gitu. Mas enakan nonton ada daripada praktek. Iya. Enakan nonton daripada praktek. Biarin suami gue aja yang kerja gitu. Biasa. Aduh. Nah seperti itu tuh Bang Cengit. Bagusnya promosi iklan langsung dari akun sendiri atau dari akun lain? Hah? Gimana maksudnya ini? Kita akun sendiri sih. Gue langsung dari TikToknya langsung. Emang bisa Kayak dari gitu. akun lain dulu? Katanya sih ada dari sales center, dari apa sih yang dashboard yang udah komputer lah. Adli, grupnya udah nggak bisa tuh, udah langsung penuh kali. Linknya beda ya? Di Masa profil, sih? coba cek lagi. Buat teman-teman yang mau belajar mentoring sama Adli, itu ada di profilnya Adli. Kalau mau cerita pengalaman gue, itu ada di profilnya gue gitu.